Bos-bos, apa jadinya ya kalau Gen Z bangun bisnis? Yang pasti produk yang mereka jual bakal unik banget, penuh kreativitas bos. Kayak roti yang satu ini. Eits, ini bukan sekedar roti selai biasa loh bos. Kreasi 3 bestie Gen Z, Abel, Ella, dan Monique yang berani memulai bisnis makanan simple dengan modal kecil, tapi cuannya no play-play bos. Halo, aku Abed. Aku Ella. Dan aku Monique. Kita buka usaha krim palet milk custard toast pertama di Indonesia. Kalau penasaran, tetap di Cuan Bos. Di era digital yang serba cepat ini, banyak generasi Z yang tertarik untuk terjun ke dunia bisnis. Berbekal kreativitas, akses luas ke media sosial, dan inspirasi dari pengusaha muda yang sukses, mereka pun bersemangat untuk membangun brand mereka sendiri. Sebenarnya kita mulai sini dari persahabatan kita, jadi kita ada bertiga, tapi kita punya passion yang sama. Kita melihat kalau di Indonesia itu ada kebutuhan terkait dengan roti selai, itu sangat tinggi. Dan kita melihat ini adalah peluang kita selanjutnya, kita coba cari apa sih yang dibutuhin dan apa yang saat ini di market Indonesia belum ada. Maka terbitlah krim palet. Berawal dari observasi, turun ke lapangan mencari peluang, bahkan rela ke luar negeri buat cari tahu camilan yang bisa laku dijual di Indonesia. Tapi tetap disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal ya bos. Terus bedanya apa sih? Kalau yang di luar itu, kalau di selai, ya seperti dioles aja gitu. Dipanasin nggak bisa gitu, paling hanya jadi selai panas. Kalau kita, kalau di toast, itu nanti akan kebentuk 2 layer baru. Jadi atasnya crackling, tapi dalamnya tetap lembut. Jadi pas digigit tuh krek, terus ces gitu. Menjual produk yang belum ada di pasaran jadi tantangan tersendiri nih bos. Benar sih, emang agak challenging, cuman kita mulai buka dulu ruko buat kita memperkenalkan, kita menjelaskan nih ke market kalau ada produk baru loh, ini untuk suatu kebanggaan di Indonesia. Karena kalau kita main langsung terjun via online, mungkin orang akan merasa kayak ini selai apa sih, nggak ada yang tahu gitu. Sehingga kita masuk dulu, buka offline store-nya buat orang bisa cobain secara langsung. Krem palet ini basicnya roti tawar yang diolesi selai. Uniknya, selai homemade yang dihadirkan punya tekstur yang beda dari selai kebanyakan. Kalau biasanya selai punya tekstur yang lembut, yang ini seperti pasir bos. Pilihan selainya ada Cocoa Lush, Winter Lemon, Matcha, dan Signature dengan rasa susu yang manis gurih. Oh iya, ada 2 pilihan penyajian yang bakal mereka tawarkan ke konsumen nih bos. Bisa rotinya dipanggang terlebih dulu, baru diolesi selai, atau selai dioles ke roti dan dipanggang seperti ini. Hasilnya, selai bakal menyatu ke roti, super garing. Makanan simple kalau dibalut dengan kreativitas dan inovasi, bakal punya nilai lebih bos. Makanya, nggak usah heran ya bos, kalau harga roti panggang ini mulai dari 30.000. Kalau untuk menu makanannya cuma 1, tapi untuk minumannya beragam bos, dengan harga puluhan ribu. Mereka paham banget nih bos, kalau selai yang mereka buat jadi produk andalan yang nggak ada di tempat lain. Makanya, mereka juga menjual selai injar dengan harga 80.000. Kita kedepannya pengen memperkenalkan versi jarnya, jadi spreadnya ini dimasukkan ke dalam toples buat market seluruh Indonesia bisa ngestok selai kita. Bos, saat ini mereka memang fokus untuk mengenalkan produk terlebih dulu. Branding yang dibangun pun tidak lewat media sosial seperti kebanyakan, tapi langsung mengenalkan produk ke konsumen lewat offline store bos. Didukung store yang sangat nyaman dengan desain kekinian supaya ketika dine-in konsumen bisa betah menikmati menu yang dipesan. Nah, setelah kuat di penjualan offline, lanjut akan concern ke penjualan online bos. Jadi kita udah ngelakuin riset, bahkan kebiasaan orang-orang sebelum breakfast itu ada yang pakai roti di sana, itu udah cukup besar gitu. Khususnya untuk pangsa Jabodetabek, dan hal tersebut kita melihat ini potensial luar biasa.
dan belum ada pemainnya, jadi kita masuk di sini. Sekarang boleh dong di-spill omsetnya. Sejauh ini kita meningkat terus sampai di peak kita itu di bulan Mei itu kita bisa sampai 7 juta lah setiap harinya. Buat para Genji, bisa tiru cara Abel, Ella, dan Monique memulai dan membangun bisnisnya. Benar-benar memikirkan konsep, visual, bahkan target marketingnya pun harus jelas. Pokoknya pantang menyerah. Kalau mau cuannya juga menggunung dalam waktu cepat ya, Bos. Nah bos, yang paling penting dalam berbisnis itu harus bisa pintar cari peluang, berani ambil resiko, Dan tekun. dan yang paling penting, cuan bos!